Setelah nenek itu pergi, Shaina melihat seorang bocah cilik yang menunjuk ke arah si nenek. Lalu kemudian saat itu ketika mereka sedang berada di dalam lift, tiba-tiba seorang pria paruh baya mendatangi mereka. Pria itu ingin bertemu dengan Naya. Namun seorang mahasiswa bernama Rio masuk di antara mereka dan mengusir pria paruh baya tersebut. Shaina memiliki kelebihan yaitu bisa melihat tanda-tanda kematian. Hal itu juga yang sering diajarkan oleh dosennya Naya, hingga akhirnya Shaina sering bercerita atau berkonsultasi tentang keadaannya kepada Naya. Shaina menganggap semua itu adalah mimpi buruk baginya karena ia tak dapat melakukan apa-apa ketika melihat tanda kematian itu dari seseorang. Pada suatu hari, Naya menerima telepon dari seseorang yang bernama Laras. Sepertinya Laras ini menagih janji kepada Naya, entah perjanjian apa yang sudah mereka berdua buat. Namun sepertinya perjanjian mereka berdua sangat serius. Lalu di saat jam istirahat, Shaina tiba-tiba kembali melihat pria paruh baya itu. Pria itu menyadari kehadiran Shaina, lalu kemudian menatapnya dengan tajam. Sementara itu ketika pria ini sedang berada di dalam toilet, tiba-tiba pendengaran pria ini mengalami sebuah gangguan, membuatnya pusing dan tiba-tiba saja muncul bayangan di belakangnya. Pria ini bergegas keluar dari toilet dan malah melihat sosok yang mengerikan. Sementara itu Shaina dan kawan-kawannya tiba-tiba mendengar suara jeritan dari luar kampus, yang ternyata semua orang berkumpul dan melihat pria itu di atas gedung. Naya yang mendengarkan keributan di kampusnya pun keluar untuk memeriksa. Alangkah terkejutnya ketika Naya melihat pria itu sudah tewas bunuh diri. Naya pun bergegas pergi, namun gelagat aneh itu diperhatikan oleh Shaina. Karena penasarannya, Shaina pun memutuskan untuk mengikuti Naya dan mempertanyakan apakah ada hubungan dengan pria itu. Melihat Shaina yang sedikit memaksa, Naya malah terlihat marah dan mengusir Shaina dari ruangannya. Tolong. Kemudian pada malam harinya, Shaina bermimpi. Ia melihat sosok pria yang bunuh diri itu dibuat seperti orang-orangan sawah yang mengerikan. Namun anehnya, ujung tangan dari pria itu menggandeng sesosok wanita. Ketika diperhatikan lebih seksama lagi, ternyata wanita itu adalah Naya. Shaina yang kaget kemudian menjerit dan terbangun dari mimpi buruknya. Ia pun terus menghubungi Naya, namun ponselnya sama sekali tidak diangkat. Hingga keesokan paginya, Shaina memutuskan untuk memasuki ruang Naya. Di sana ada seorang dosen yang mengatakan bahwa hari ini Naya izin dan tidak masuk bekerja. Dosen itu juga memberitahu bahwa Naya pulang ke kampungnya. Khawatir akan kondisi Naya, akhirnya Shaina pun memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Ia pun menceritakan semua kejadian itu kepada Rio, hingga Rio pun akhirnya memutuskan untuk menemani Shaina pergi ke desa tersebut. Di sini Windy yang mengetahui mereka berdua akan pergi, akhirnya memutuskan untuk ikut bersama. Sesampainya di perbatasan desa, mereka pun berpapasan dengan beberapa orang warga yang membawa mayat seseorang. Untuk sampai ke desa tempat Naya tinggal, mereka harus kembali menaiki mobil. Mereka juga harus melewati areal persawahan yang cukup luas. Naya kemudian melihat kehadiran mereka bertiga. Naya pun langsung menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Lalu datanglah juga seorang wanita bernama Laras, yang ternyata wanita yang menagih janji Naya melalui telepon waktu itu. Meskipun kedatangan mereka ke desa itu disambut kurang baik, namun Naya tetap membela mereka. Di saat itu tiba-tiba ada seorang pemuda dan anak kecil menaiki sepeda. Sepeda itu tak bisa direm, mengakibatkan pemuda itu terjatuh dan tertusuk benda tajam. Anehnya orang-orang di sana seperti biasa saja dan tidak menghiraukan kejadian tersebut. Kejadian itu pun membuat Windy dan teman-temannya menjadi heran apa yang sebenarnya terjadi di desa mereka. Mengapa semua orang cuek saja melihat kejadian yang mengerikan itu? Mereka pun kemudian dibawa Naya ke sebuah rumah dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu, sebab mereka tidak akan bisa keluar dari desa itu ketika desa itu sedang mengadakan sebuah ritual, yaitu ritual penyambutan panen raya. Di saat itu semua orang dilarang untuk keluar masuk desa. Tak lama kemudian datang lagi seorang kakek tua bernama Rahmat. Sepertinya kakek itu sangat marah melihat kehadiran orang-orang kota. Laras mengatakan bahwa para mahasiswa itu akan membantu mereka menyelesaikan permasalahan di desa. Namun meski begitu, sang kakek sangat marah, tak ingin orang luar ikut campur dalam permasalahan desa mereka. Keesokan paginya ketika orang-orang sedang mempersiapkan untuk acara ritual, Shaina
Shena mendekati seorang nenek di desa itu. Shena sangat penasaran mengapa anaknya diam saja ketika melihat temannya mengalami kecelakaan ketika naik sepeda. Namun nenek hanya menjawab semua itu sudah biasa di desa mereka. Hari itu mereka mendapatkan undangan dari desa untuk datang ke lumbung pada malam hari. Kepala desa akan mengadakan ritual makan bersama untuk menyambut panen raya. Namun di sini kedekatan Naya dan Shena membuat Windy merasa kecewa dan seperti terkucilkan. Apa? Ya? Bukannya itu sebuah berkah? Tandanya kamu udah gak punya firasat. Nay. Windy yang merasa dikucilkan oleh Shena pun tiba-tiba berubah. Tanpa sadar, ia mengambil sebilah pisau dan memainkan bagian yang tajam. Shena dan Rio yang melihat itu pun segera menyadarkan Windy. Namun, Windy tetap emosi dan memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka pergi ke acara makan bersama. Seperti biasanya, ABG selalu update status, tapi tiba-tiba saja ia melihat sosok wanita di depannya yang membuatnya kalang kabut lari berkeliling desa hingga melewati lumbung tempat mereka mengadakan tasyakuran. Windy yang terus dibayang-bayangi oleh sosok wanita itu menjadi bingung. Bahkan sosok itu mulai berani membuat Windy seolah-olah melakukan bunuh diri. Beruntungnya Shena dengan cepat menyelamatkan Windy, namun lagi-lagi Windy tetap ketakutan dan bersembunyi di rumah salah satu warga. Di rumah itu juga Shena kemudian melihat seorang anak kecil yang hanya duduk diam saja meskipun telah disapa berkali-kali. Suara teriakan Windy pun membuat Pak Rahmat di acara pesta itu tiba-tiba menjadi panik. Seorang nenek itu pulang dan ternyata itu adalah rumahnya. Disinilah orang-orang kemudian mengetahui bahwa Bimo ternyata sudah meninggal. Bimo melakukan bunuh diri namun sang nenek tidak rela dengan kepergiannya. Pak Rahmat juga melihat tali itu masih terikat di atas plafon. Jenazah Bimo kemudian dibawa oleh warga untuk segera dimakamkan sebagaimana mestinya. Di tengah upacara pemakaman itu, Shena melihat kehadiran sosok kakek tua yang hanya mengawasi dari kejauhan. Lalu tiba-tiba saja kakek tua itu menghilang. Sementara itu Windy tiba-tiba menyadari ada sebuah tanda di nadinya. Tanda itu sama persis dengan tanda yang dimiliki oleh seorang pria yang datang ke kampus waktu itu. Jenazah Bimo kemudian dimakamkan. Semua orang pun kemudian pergi pulang ke rumah masing-masing. Kini tinggallah nenek itu sendirian yang masih meratapi kepergian Bimo. Aneh, jasad Bimo tiba-tiba saja seperti ditarik oleh sesosok makhluk. Windy yang merasa cemas serta ketakutan mencoba untuk menghilangkan tanda yang ada di tangannya. Namun meskipun sudah digosok berkali-kali, tanda itu tak hilang. Ia pun kemudian berusaha menenangkan diri dengan mencelupkan bagian wajahnya. Namun seperti ada yang menahan kepalanya. Seperti ada sosok yang ingin kematian Windy. Windy pun menjadi sangat ketakutan. Di tempat berbeda, Laras sedang berusaha untuk berbicara dengan ayahnya. Saat ini ayah Laras adalah seorang kepala desa. Laras pun menginginkan agar ayahnya bertindak tegas supaya tak ada lagi korban yang menjadi tumbal di desa mereka. Namun di tengah perdebatan mereka itulah tiba-tiba saja Laras malah hampir menjadi korban tumbal di desa itu. Makhluk itu selalu membuat seseorang seolah-olah melakukan bunuh diri. Padahal di balik semua itu, ialah yang selalu mengendalikannya. Beruntung Laras masih berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Duh, ingkang jampangi, bepadanging jiwa kawula ing pepetenging ratri, kersa nampi, sesembah. Menjelang panen raya di desa mereka melakukan ritual. Di saat itu Rio sedang asik merekam kondisi di sekitar. Tanpa sengaja Rio pun merekam sosok orang-orangan sawah yang tiba-tiba bergerak sendiri. Nenek ini tiba-tiba melihat sosok wanita. Ia pun ketakutan lalu mengambil senjata dan berusaha mengusir makhluk itu. Tapi tiba-tiba saja makhluk itu membuat senjata yang dipegang oleh nenek menghabisi nyawanya sendiri. Terlihat nenek itu seperti bunuh diri. Atas kejadian itu mereka pun menjadi semakin pusing. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Windy yang tak tahan lagi kemudian memutuskan untuk pergi dari desa tersebut. Namun kakek Rahmat mengatakan percuma saja, karena mereka yang sudah memasuki desa Remetuk tidak akan bisa keluar begitu saja, sebab mereka sudah menjadi
menjadi bagian. Dan benar saja, meski sudah merasa berlari sejauh mungkin, Windy hanya berputar-putar di tempat itu saja, bahkan tak pernah bisa keluar dari perbatasan desa. Setelah lelah berputar-putar di desa itu, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat semula. Di saat sedang beristirahat, Rio kembali melihat rekaman di dalam kameranya. Disinilah Rio kemudian melihat dengan jelas bahwa sosok makhluk itulah yang membuat orang-orang seolah melakukan bunuh diri. Padahal sebenarnya mereka dikendalikan oleh sesosok makhluk itu. Dan tiba-tiba saja Rio sendiri juga mendapatkan teror dari makhluk tersebut. Saat makhluk itu berusaha untuk melukai Rio, di saat itu juga Shaina datang tepat waktu dan segera menyelamatkan sahabatnya itu. Suasana di desa itu semakin mencekam. Shaina semakin cemas, ditambah lagi karena ia tak bisa melihat tanda-tanda kematian seperti yang ia lihat sebelumnya kepada orang-orang. Di sini Naya kemudian menceritakan tentang kisah masa lalu desa mereka. Dahulu kala Naya dan Laras adalah sahabat baik. Begitu juga dengan seorang pemuda bernama Abduh, yaitu kakak Laras. Namun di tengah persahabatan mereka, tiba-tiba saja Abduh ini mengkhianati persahabatan mereka dengan menyimpan perasaan kepada Naya. Tentu saja Naya tak bisa menerima Abduh, sebab selain tak mau mengkhianati persahabatan mereka, hal itu dikarenakan Abduh kakak Laras. Malamnya kakek Rahmat menemukan Abduh tidak bernyawa lagi. Kakek Rahmat pun kemudian menuduh Naya adalah penyebab semua itu. Kakek Rahmat kemudian mengundang semua orang untuk datang, dan atas kejadian itulah Naya kemudian diusir dari desa Remetuk. Saat meninggalkan desa, Naya pun bersumpah ia akan membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Singkat cerita, Naya menjalani hari-harinya sebagai seorang dosen. Ia terus mendapatkan kabar tentang beberapa orang yang meninggal di desanya. Bahkan ibunya sendiri menjadi korban. Sejak itulah Naya berjanji akan membantu Laras menyelesaikan masalah di desa mereka. Suatu malam ketika mereka sedang tertidur lelap, tiba-tiba Shaina terbangun karena mendengar suara berisik di luar rumah. Setelah diperiksa, Shaina melihat sosok kakek tua yang ia lihat di pemakaman waktu itu sedang menaburkan sesuatu di jalanan. Seperti tanpa sadar, Shaina telah mengikuti kakek itu hingga ke rumahnya. Kakek itu kemudian bercerita bahwa dahulu kala desa mereka tidak semakmur ini. Mereka pernah mengalami kesulitan, gagal panen, serta kemiskinan. Berdasarkan petunjuk orang pintar, Rahmat kemudian disuruh untuk menumbalkan seseorang agar hasil panen mereka melimpah. Kakek itu juga menunjukkan sebuah tanda di tangannya, tanda bekas cakaran yang diberikan oleh makhluk itu. Kakek itu juga mengetahui bahwa Shaina pernah meninggal, lalu kemudian ia hidup kembali. Sejak saat itulah Shaina memiliki kemampuan bisa melihat tanda kematian. Namun anehnya ketika berada di desa ini, Shaina tidak pernah bisa melihat lagi tanda-tanda kematian itu. Kakek ini kemudian mengatakan bahwa Shaina lah yang bisa menghentikan kutukan di desa tersebut. Sosok arwah itu pun mencoba untuk mengikat leher Naya dan membuat Naya seolah-olah melakukan bunuh diri. Shaina yang baru saja pulang dari rumah kakek itu akhirnya menemukan Naya sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya jasad Naya kemudian dibawa oleh Pak Rahmat dan warga ke lumbung padi. Shaina yang merasa semakin bersalah dan tak berguna. Terlihat oleh Rio, Shaina meminum beberapa obat-obatan penenang yang cukup banyak. Namun ternyata yang terjadi sebenarnya, Shaina didatangi oleh sosok makhluk itu. Makhluk itu berusaha mengganggu Shaina yang depresi, lalu kemudian memaksanya untuk menelan semua obat-obatan itu. Shaina pun terpaksa menelan obat-obatan itu karena tak bisa mengelak, hingga Shaina pun akhirnya tak sadarkan diri. Di saat itu Shaina seperti bermimpi, ia berada di lumbung padi. Shaina melihat seorang gadis cantik yang dijadikan tumbal untuk pertama kali. Ia diikat di dalam lumbung padi. Setelah ditinggalkan oleh para warga, tak lama kemudian datanglah beberapa orang berjubah hitam berusaha membunuh wanita itu. Wanita itu mencoba untuk kabur, meski akhirnya ia tertangkap di tengah-tengah sawah. Wanita itu pun akhirnya dibunuh secara brutal. Keesokan paginya jasad wanita itu dijadikan orang-orangan sawah. Setelah anaknya dijadikan tumbal, seorang wanita kemudian mengikat perjanjian dengan iblis sebelum akhirnya ia meninggal. Namun hingga saat ini arwah gadis itu sepertinya belum rela. Atas perjanjian tersebut, iblis itu terus bangkit dan akan membunuh semua orang desa satu persatu. Windy dan Rio menemukan Shaina tak sadarkan diri. Mereka pun mencoba untuk menyadarkan Shaina yang arwahnya sedang bergulat dengan makhluk ini. Shaina pun mengingat persahabatan mereka bertiga hingga akhirnya Shaina kembali sadar.
Sementara itu, jasad Naya sudah diletakkan di dalam lumbung padi. Jasad itu akan diserahkan menjadi tumbal. Namun Laras kali ini menentang keras apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Ia meminta ayahnya agar segera menghentikan semua ini karena Laras sudah kehilangan kakaknya dan kali ini ia kehilangan sahabat baiknya. Namun Rahmat menolaknya dan tetap akan melakukan ritual. Di tengah semua orang sedang menari, tiba-tiba saja Windy mendapatkan serangan. Ia pun merasa kesakitan lalu berlari. Rio yang melihat Windy mengejarnya hingga Windy pun sampai di tempat ritual itu. Seperti orang kerasukan, Windy mengambil senjata. Di sisi lain, Shena terkurung dan tak bisa keluar. Ia terus diserang oleh makhluk itu yang berusaha untuk membunuhnya. Namun Shena yang memiliki kekuatan tidak begitu saja mudah dikalahkan, apalagi dibuat seolah-olah bunuh diri. Sementara itu di lumbung padi, semua warga mengalami gangguan di telinganya. Di saat yang sama, kakek misterius ini datang dan berusaha untuk menyadarkan Rahmat bahwa semua ini bisa dihentikan jika ia menyerahkan diri atau menjadikan dirinya sebagai tumbal penutup. Saat semua orang lengah, makhluk itu justru berusaha untuk melukai Rio. Semua orang sedang mengalami gangguan masing-masing sehingga tak ada yang sadar dengan kondisi Rio. Beruntungnya Shena berhasil lolos dan menyelamatkan Rio dari gangguan makhluk itu yang membuatnya seolah-olah bunuh diri. Mereka kemudian juga berusaha untuk menyadarkan Windy dari kerasukannya. Dan kini giliran Laras yang sudah tak tahu lagi harus berbuat apa. Saat ia mencoba untuk melakukan bunuh diri, Rahmat mengetahuinya dan segera menghentikan apa yang dilakukan Laras. Rahmat pun mengatakan tak ada yang bisa melakukan itu selain dirinya, sebab ialah yang mengikat perjanjian dengan iblis untuk membuat desa ini menjadi kaya. Ia akhirnya memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam lumbung padi, lalu membakar dirinya bersama jasad Naya. Abu jenazah Rahmat dan juga Naya disebarkan di sepanjang sungai. Kutukan itu pun berakhir sebab tidak ada lagi yang melakukan ritual persembahan yang selama ini dilakukan oleh Rahmat setiap tahunnya. Mereka bertiga pun kembali ke kota dan meneruskan pelajaran mereka. Film pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kita bertemu di film lainnya.